Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Lili Nur Khalidah, Rizky Putri Setianing Tias, Maharani Dwi Pratiwi, Muhammad Al-Baidul Ilmi, dan Muhammad Erik Tri Prasetyawan akan mempresentasikan materi yang berjudul Pajak Negara untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Berikut penjelasan dari kelompok kami, silahkan disimak baik-baik. Poin yang pertama, pengertian pajak. Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Poin selanjutnya yaitu poin B, jenis-jenis pajak. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah pajak penghasilan atau PPh. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Perseroan tahun 1925. Poin yang kedua yaitu pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disingkat PPN dan PPNBM. Dasar hukum pengenaan PPN dan PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPNBM mulai berlaku sejak tanggal 1 April tahun 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951. Yang ketiga, bea materai. Dasar pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986. Yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 1986. Selanjutnya yaitu poin C, subjek pajak. 1. Subjek pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah A. Orang, pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan berhak. B. Badan. C. Bentuk usaha tetap. Yang kedua, subjek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang ketiga, subjek pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Keempat, subjek bea materai. Adapun subjek bea materai yaitu A. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi bea materai tertuang oleh penerima kwitansi. C. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak
tertuang bea materai. Dan yang kelima, subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Poin D. Objek pajak. Yang pertama, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau juga penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang keenam, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketujuh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kedua, objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas pasal 4 ayat 1 UU PPN, yaitu A. Penyerahan barang kena pajak atau BKB di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. B. Impor BKB. C. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang D. Pemanfaatan BKB tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor BKP berwujud oleh perusahaan kena pajak PKP. G. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. H. Ekspor JKP oleh PKP. Poin 3. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek PBB yaitu bumi atau bangunan. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di bawahnya, tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia bagian dari permukaan bumi. Pengertian dari bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan. Yang keempat adalah objek pajak bea materai. Bea materai dikenakan atas yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Poin kelima adalah objek yang dikenakan tarif BPHTB. Pasal 85 ayat 1 UU nomor 28/2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari permindahan hak karena terjadi jual atau beli, penunjukan pembelian dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Materi selanjutnya E. Peraturan pajak negara. 1. Hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. 2. Tujuan hukum pajak. Secara umum, tujuan hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Aristoteles dalam bukunya Retorika yang menganggap bahwa hukum
bertujuan untuk menciptakan keadilan. Selain itu, mencapai keadilan, menurut para ahli lainnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, hingga untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan tujuan hukum pajak secara umum adalah menciptakan keadilan di dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa atau negara kepada masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi hukum pajak. 1. Sebagai dasar pelaksanaan perpajakan. 2. Mengatur tata cara perlunasan pajak. 3. Memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan fiskus. Perhitungan pajak. 1. PPh. Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya dihitung berdasarkan aturan umum PPh yang berlaku untuk karyawan pada umumnya, yaitu PPh dari gaji sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif pajak. Untuk menghitung PPh harus memperhatikan tarif sebagai berikut. 1. 5% dari penghasilan bruto di atas 25 juta sampai dengan 50 juta. Kedua, 10% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Yang ketiga, 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Yang keempat, 25% dari penghasilan bruto di atas 200 juta. Penghasilan bruto sampai dengan 25 juta dikecualikan dari pemotongan pajak. Yang kedua, PPN. Tata cara perhitungan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8A. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Rumus PPN sebagai berikut. PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Rumus perhitungan PBB sebagai berikut. PBB sama dengan tarif kali NJKP. Jika NJKP 20% kali NJOP dikurangi NJO PTKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% kali 20% kali NJOP dikurangi NJO PTKP sama dengan 0,1% kali NJOP dikurangi NJO PTKP. Yang keempat, BPHTB. Rumusan dalam perhitungan tarif BPHTB adalah BPHTB dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer dan besarnya 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJO PTKP sendiri berbeda besarannya di setiap daerah. Tarif pajak 5% kali dasar pengenaan pajak dalam kurung NPOP dikurangi NPOP TKP. Yang kelima, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 1. Pembagian pengenaan objek materai pembagian, yaitu materai 3.000 dan 6.000. Objek-objek yang dikenakan materai 3.000 sebagai berikut. 1. Surat membuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 250 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang kedua, surat berharga seperti Wesel Promes 18 dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 250 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 250.000
tetapi tidak lebih dari 1 juta. Sedangkan yang kedua, objek-objek yang dikenakan materai 6.000 sebagai berikut. 1. Apabila suatu dokumen kecuali cek dan biliet giro mempunyai tidak lebih dari 250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terhutang biaya materai. Yang kedua, dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang konsignment, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Yang ketiga, segala bentuk ijazah yang termasuk dalam pengertian ini adalah surat tanda tamat belajar, STTB, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran. Yang keempat, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapat pembayaran itu. 5. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 6. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang ketujuh, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Yang kedelapan, dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang ke-9, surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian. Dan yang ke-10, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.